mulai. Izinkan saya membaca susunan acara pertemuan rutin KKG Gugus 7 Kecamatan Nangapino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu Guru, di pagi yang berbahagia ini bukan suatu kebetulan ya, memang acara rutin. Jadi SD 20 Tanjung Keramat menjadi tuan rumah. Dalam kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya atas kondisi dan situasi kami yang begini ya, beginilah adanya. Tapi syukur ya, hari ini kita masih diberi kesempatan karena malam tadi hujan dan paginya berhenti. Baik, untuk memulai acara yang pertama ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, sambutan gugus inti Gugus 7 Kecamatan Nangapino yang disampaikan oleh Pak Najarudin SPDSD. Kemudian sambutan Kepala SD Negeri 20 Tanjung Keramat sebagai tuan rumah, yaitu Ibu Nuraini SPD. Yang selanjutnya sambutan pengawas pembina oleh Ibu Mastura MPD. Dan yang selanjutnya kegiatan inti penyampaian materi pengawas pembina yang berupa refleksi kegiatan tahun 2022. Selanjutnya pembahasan program kerja kelas tinggi dan kelas rendah tahun 2023 ya. Kemudian selanjutnya pembahasan tindak lanjut implementasi kegiatan KKG Gugus 7. Dan acara yang selanjutnya itu penutup nanti ya, dan pembacaan doa nanti oleh Bapak Salahuddin SPDI nanti. Baik, kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhirna biha jamil sayiat wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha jamil khairati fil hayati ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa wajatan fil ilmin wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afiyata inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan gugus inti KKG Gugus 7 Kecamatan Nangapino yang akan disampaikan oleh Bapak Nazarudin SPD ST. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Pengawas, Ibu Mastura MPD, yang saya hormati rekan-rekan kepala sekolah, yang saya banggakan guru-guru yang hebat yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada pagi ini. Walaupun malam tadi hujan, kita dapat melaksanakan rutinitas kita sebagai pendidik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kegiatan-kegiatan ini. Sebenarnya kegiatan ini idenya kemarin saya pernah lupa karena pemasalannya KKG ini masih dipegang Pak Samad saya gitu, kan ada tugas-tugas. Jadi ada ketua KKG gugus KKG yang kelas tinggi menyampaikan, oh kita nih tahun baru ini kan melaksanakan KKG. Baru kami ingat, jadi pada hari tanggal berapa kita ngumpul itu, tanggal 8 itu kami sepakat bingung menentukan hari apa, karena kegiatan kita selalu padat di sekolah masing-masing, karena kita khusus Kecamatan Nangapino akan mengadakan kegiatan perlombaan kan O2SN, OSN dan seterusnya. Jadi kami itu masih sepakat di mana kawan-kawan guru. Jadi sebenarnya ada nih kemarin tuh maunya saya bersama dengan kegiatan Pak Yusteng di tanggal 2 kemarin, tapi memikir suatu dua hal
mengingat dan menimbang, akhirnya kami sepakati hari ini kita melaksanakan KKG. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan pada hari ini. Kawan-kawan guru yang hebat dapat hadir semua, walaupun ada 1-2 orang dari kami. Jadi dalam kegiatan ini kami sebagai ketua mohon kepada Ibu Mastura untuk menyampaikan materi dalam kegiatan ini. Dan kegiatan ini kita lakukan kegiatan seperti kayak kolaborasi. Yang pertama kita akan refleksi yang telah kita lakukan kemarin, pembuatan soal, ada senentingan oleh rekan-rekan guru. Agak kemarin tuh kayaknya kurang menyambung lah dari apa yang diinginkan dari pertama. Dan terus terang saya pun yang pertamanya kami bertiga, Pak Mul, saya dengan Pak Iwan, waktu kesepakatan tidak hadir, jadi agak bingung juga mau jawab apa. Jadi gitu ya. Jadi untuk kedepannya mari kita sepakati sama-sama bentuk soalnya gimana. Nah, jadi itu refleksinya yang kami adakan hari ini untuk kedepannya. Untuk kita sama-sama memajukan, terutama gugus kita, gugus 7. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat kita laksanakan dengan baik. Insya Allah saya harap kena saya melihat bapak-bapak, ibu-ibu yang hebat semua, ada yang senior-senior, mungkin kita saling berbagi, berkolaborasi, terutama kepala yang senior-senior untuk menyampaikan ide-ide. Jangan dipendamkan idenya, kasih kami yang muda-muda ini. Saya rasa kata sambutan ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Inilah kita, kekurangan materi kita sama-sama perbaiki demi kemajuan dunia pendidikan Kabupaten Melayu, khususnya Kecamatan Nepinu dan KKG 7 pada. Saya kira cukup sekian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sambutan dari Ketua Gugus 7. Baik, selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 27 Tanjung Keramat yang dalam ini akan disampaikan oleh Ibu Nur Aini SP. Waktu kami silakan. Terima kasih kepada pembawa acara Bapak Pak Oden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf sebelumnya, saya ini agak grogi kalau dilihat senior-senior di belakang. Ada Pak Salih di belakang, ini grogi saya. Yang terhormat Ibu Hajah Mastura MPD, pengawas pembina TK SD. Terus yang terhormat Bapak para kepala sekolah yang tergabung dalam gugus 7 Kecamatan Nangapino, serta rekan-rekan Dewan Guru yang tergabung di gugus 7 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang mendung ini kita berkumpul di SD kami, SD 20 Tanjung Keramat, dalam rangka kegiatan KKG gugus 7. Kami selaku tuan rumah ingin mengucapkan ribuan terima kasih untuk semua peserta yang hadir di sini, yang sudah memenuhi undangan dari Ketua Panitia Gugus, dan juga memohon maaf misalnya ada kekurangan dalam segi hidangan atau segala macam. Ya, inilah keadaan kami di sini, harap dimaklumi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke pembawa acara. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari
Kepala SDN 20 Tanjung Keramat. Sambutan selanjutnya itu sambutan pengawas pembina yang hal ini akan disampaikan oleh Ibu Hajah Mastura MPD. Waktunya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketua kelompok kerja ada di gugus ya, kelompok kerja gugus ya Pak ya, Pak Najarudin yang saya hormati. Ketua KKG baik kelas rendah maupun kelas atas yang saya hormati. Tuan rumah yaitu Ibu Nur Aini selaku Kepala SDN 20 Tanjung Keramat yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tergabung di dalam gugus 7 yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sebagai umat yang beragama, kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun di rencana kita pada hari ini kita agak terhambat oleh jalan yang lumayan agak becek ya, tapi saya rasa tidak terlalu dibanding-bandingkan beberapa tahun yang lalu. Kita tetap bersyukur masih bisa diberikan kekuatan, diberikan nikmat sehat pada hari ini sehingga kita dapat melaksanakan rencana Bapak Ibu semuanya dalam rangka kegiatan KKG Gugus 7 Nangapino. Bapak Ibu, di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan yang pertama ada beberapa informasi, aku saya lupa. Informasi khususnya berkaitan dengan kemajuan sekolah Bapak Ibu. Yang pertama itu tentang kepala sekolah. Semuanya diharapkan membuat proposal ya, sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Dan proposal itu dibuat setahun sekali. Pada tahun ini kemarin dibuat batas waktu tanggal 9 sudah diserahkan kepada Saspras ya, dia yang menangani Saspras yaitu Pak Sahlandik. Nanti disampaikan ke beliau. Misalnya salah satu contoh di sekolah Bapak Ibu kekurangan ruangan kelas atau ruangan kelasnya sudah tidak layak ya, itu boleh dibuat proposal. Pokoknya kita ngajukan terus, masalah terima tidak jadi masalah. Setiap tahun disampaikan proposal itu. Jadi proposal itu semuanya bergabung mulai dari ruang guru, ruang mungkin belum punya ruang perpustakaan ya, diajukan juga, pengen juga punya WC yang belum layak, diajukan juga di situ ya, tergantung kebutuhan Bapak Ibu di sekolah, termasuk guru-gurunya. Misalnya gurunya kurang, Bu Nur saya kurang 2 guru, sampaikan juga di dalam proposal tersebut. Selain ruang guru, selain ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, lab dan sebagainya, masuk juga WC selain Saspras, intinya seperti itu. Selain gedung juga guru-gurunya. Kemudian misalnya ada guru agamanya kurang, misalnya SD Tanjung Keramat kurang guru agama atau guru kelas, misalnya SD-nya Pak Salahuddin kurang guru agama atau guru olahraga, karena guru olahraganya sudah mutasi atau promosi jadi kepala sekolah, jadi tidak ada guru olahraga. Jadi itu diajukan di dalam proposal tersebut bersamaan dengan kebutuhan gedung ya. Jadi setiap tahun dibuat, termasuk mungkin kebutuhan yang lain. Misalnya wastafel ya, wastafel kita juga masih kurang dan sebagainya. Kita ingin wastafel lengkap seperti beberapa sekolah yang sudah dapat. Saya lihat di SD 4 ada, SD 6 ada, SD 13, SD 1 yang dari pemerintah ya kan. Kalau kita dapat dana
dana yang baik seperti itu dari pemerintah, ngapain harus mengeluarkan dana BOS yang dari sekolah begitu. Jadi kita kalau dapat setiap tahun buat proposal. Nah, nanti masalah diakomodir atau enggak itu terserah. Yang jelas supaya itu terakomodir dengan benar, ya, bisa diakomodir secepatnya, disinkronkan juga dengan data Dapodik, Bapak Ibu. Di data Dapodik, jangan Bapak Ibu buat lengkap jika kelasnya tidak lengkap. Misalnya kelas itu pakai SCAD, ya. Misal kayak di Teluk Batu, saya melihat ada beberapa kelas yang masih disekat. Kemudian ada beberapa lantai yang belum di keramik, masih jelek, ibaratnya masih ada yang lubang-lubang sebagainya. Itu disampaikan di dalam proposal tersebut. Di Dapodik, ya, di Dapodik jangan dikatakan rombelnya ada 6, lalu ruang kelasnya ada 6. Salah. Itu tidak sinkron. Jadi di Dapodik tetap dibuat kelasnya 4. Karena memang kelasnya ada 4. Rombelnya betul ada 6. Masalah teknis pelaksanaan Bapak Ibu itu disekat atau dibelah kelasnya itu teknis, ya, teknis di sekolah masing-masing. Jadi tidak boleh di Dapodik itu dikatakan 6. Kalau dikatakan 6, rombelnya 6 arti sudah pas, tidak perlu mendapat tambahan. Jadi ini perlu perhatikan lagi di Dapodiknya, jangan sampai kita mengharapkan operator lain sehingga dia buat tidak tahu kenyataan di lapangan seperti apa. Kalau tidak ada musola, katakan tidak ada musola. Kalau tidak ada ruang guru, katakan tidak ada ruang guru. Walaupun kenyataan Bapak Ibu tuh ada ruangnya, kebanyakan saya lihat seperti di tempat Pak Yosteng masih menumpang di perpustakaan. Perpustakaannya juga sudah mulai hampir ambruk, begitu kan. Kemudian sama di tempat Bu Nur juga, di situ bukan ruang kepala sekolah tapi ruang guru. Nah, jadi katakan ruang kepala sekolah memang belum punya. Jadi seperti itu. Di Dapodik disesuaikan dengan real, ya, dengan kenyataan. Jangan karena kita ada ngajarnya tetap ada kelas 5, kelas 6, karena tadi digabung bilang ada ruang kelas, tetap dikatakan sesuai kelas yang standar. Jadi ini perlu diperhatikan benar-benar. Kemudian mungkin ini yang agak menyulitkan kita. Yang keduanya masalah pencairan dana BOS. Saya mendengar untuk tahun ini per semester. Ini agak berat bagi kepala sekolah, ya, kalau per semester. Kalau per semesternya itu keluarnya di awal tahun tidak masalah. Kalau keluarnya udah agak ke tengah-tengah, keteter, begitu kan. Jadi saya merasa bangga pada hari ini, walaupun dana belum turun, atau belum cair di sekolah Bapak Ibu, kita masih bisa melaksanakan kegiatan dengan mungkin bagaimana caranya kepala sekolah menggait pihak ketiga, ya, mengajak pihak ketiga untuk bekerja sama yang bisa membantu pendanaan untuk sementara. Karena apa? Kalau kita nunggu BOS baru kita bergerak, sementara hari, bulan, tahun itu tetap berjalan. Ini sudah di bulan Februari. Kalau menunggu sampai bulan Maret baru melaksanakan, kapan Bapak Ibu mendapat informasi, ya, tentang bagaimana proses pembelajaran di sekolah. Jadi ini mungkin diminta kepada kepala sekolah kepiawaiannya di dalam melakukan kerjasama kepada pihak ketiga. Kalau belum mampu untuk menalangin, ya, kita cari siapa yang bisa nalang. Mungkin ada guru yang lumayan tajir di sekolah itu, atau kepada pihak desa dan sebagainya. Kita lakukan kerjasama itu. Yang jelas, apabila Bapak Ibu sudah berutang, jangan lupa bayar. Itu saja pesan saya. Ini kadang-kadang, ya, saya sampai malu ketika saya ke toko Luki. Bu, ada sekolah yang belum bayar. Hutang tuh udah dari zaman dahulu kala tuh. Nah, bayangkan, diceritakan, oh, siapa Pak? Tolong Pak sampaikan. Udahlah Bu, malu saya mau ngomongkan, katanya. Jadi maksud saya seperti itu.
Dan khusus untuk ATK, saya merekomendasikan untuk bisa bekerja sama kepada saya sudah menyampaikan ke beberapa sekolah, boleh ngambil di toko Mazda ya, toko Mazda untuk ATK-nya apabila beberapa bulan ini Bapak Ibu kesulitan untuk dana, karena kita tetap harus jalan, di mana kertas kita perlu, kemudian spidol kita perlu, kemudian juga mungkin tinta mesin printer ya kita perlu. Silahkan bisa di situ. Tentu kalau minta rekomendasi saya akan saya rekomendasikan dan akan saya sampaikan jumlah muridnya sekian. Takutnya apa? Nanti ngutangnya lebih dari jumlah murid. Jadi kita juga harus segala sesuatu itu berdasarkan data. Itu untuk informasi yang baru. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu aturan PNS, Bapak Ibu ya, sama, tidak terlalu jauh berbeda dengan PP nomor 53 tahun 2010. Di sini diminta apabila ada guru yang sering tidak melaksanakan tugasnya, diminta ketegasan kepada kepala sekolah untuk melakukan pembinaan. Dan pembinaan itu tentu dilaksanakan berjenjang. Berjenjang artinya dari pembinaan lisan tapi ditulis ya, pembinaan lisan tertulis. Kemudian pembinaan tertulis, pemanggilan berbentuk surat pemanggilan dan jaraknya 1 minggu. Apabila 1 minggu tidak diindahkan, langsung surat yang kedua. Surat kedua juga tidak diindahkan dalam 1 minggu, surat ketiga. Selesai surat ketiga juga tidak diindahkan, limpahkan ke pengawas. Pengawas akan melakukan juga sama, 3 kali dari pengawas, baru ke dinas pendidikan. Habis dari dinas pendidikan langsung ke PKD, tidak ada lagi pembinaan, langsung dikasih punishment ya. Jadi itu yang kami dapatkan kemarin ketika kami rakor ya, tanggal 2. Sebenarnya saya tanggal 2 ada kegiatan di tempat Pak Yosteng, akhirnya kemarin baru bisa terlaksana karena memang kami tidak boleh tidak ikut kecuali sifatnya urgen, misalnya seperti sakit dan sebagainya. Sekarang kita melakukan kegiatan KKG. Saya selaku pengawas sangat mengapresiasi sekali kegiatan seperti ini ya, karena kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi Bapak Ibu, baik itu informasi baru yang sekarang sedang sangat-sangat heboh ya, sangat-sangat gencar. Saya lihat alhamdulillah beberapa sekolah binaan saya juga selalu juga jadi pantauan dari dinas pendidikan. Kemarin juga ketika kita rapat juga disebut-sebut, oh sekolah ini sudah melakukan begini. Hampir semua sekolah itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan diri. Di sini ada 6 strategi ya yang akan kita laksanakan selaku orang guru ya, atau penggunaan mengoptimalkan PMM. Kemarin Ibu Nur juga sudah men-share kegiatan di mana beberapa komunitas kecil ya di SD ini sudah melakukan login, bukan hanya login, mungkin sudah mulai mengerjakan tugas-tugas yang ada di PMM. Adanya komunitas belajar. Komunitas belajar ini Bapak Ibu ini juga komunitas belajar. Komunitas di KKG, komunitas di K3S, komunitas di sekolah itu tersebut ya. Komunitas apabila Bapak Ibu ini ada beberapa orang guru, ayo kita ngadakan kegiatan di KP ini. Nah, itu juga namanya komunitas. Kemudian ada helpdesk, webinar, narasumber praktik baik dan mitra pembangunan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kegiatan KKG ini yang pertama mungkin saya mengingatkan sedikit kepada pengurus, jika melakukan kegiatan hendaknya selalu melibatkan pengawas ya Pak ya. Pengawas, karena sekarang ini peran pengawas juga dibutuhkan di dalam beberapa kegiatan, baik itu K3S maupun KKG. Jadi jangan sampai kita melakukan kegiatan pengawas tidak tahu. Jadi apa sih kegiatan di sekolah tersebut? Karena bagaimanapun pengawas ikut bertanggung jawab apa yang menjadi pembelajaran di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Dengan adanya kurikulum baru,
tentu kegiatan KKG ini betul-betul sangat dibutuhkan, terutama di dalam bagaimana implementasi kurikulum Merdeka Mengajar ya. Banyak di antara kita yang masih belum begitu paham bagaimana penerapannya di sekolah masing-masing, baik itu bagaimana cara membuat modul, bagaimana juga menerapkan P5-nya dan sebagainya. Yang selanjutnya, kegiatan seperti ini tentu harapan kami ya selaku pengawas minta kepada Bapak Ibu itu datang tepat waktu ya, datang tepat waktu. Kalau kita jam 8 kita datang. Kenapa? Kita sudah mengorbankan peserta didik kita pada hari ini, mereka tidak berada di ruang belajar karena kita ada kegiatan. Jadi jangan sampai kegiatan ini hanya seremonial saja tapi ada hasilnya. Kemudian untuk tempat kegiatan, memang saya selaku pengawas menyarankan tempat kegiatannya itu digilirkan tempatnya, jangan satu tempat. Dan juga kita juga memantau, walaupun digilir ini harus melihat akses ya. Kalau aksesnya yang terlalu jauh, mungkin yang jalannya tidak memadai, kita yang takutnya malamnya hujan, tiba-tiba lumpur, kawan-kawan kita nanti malah bukannya senang, makin menjadi tidak senang ya. Jadi ini mungkin harus disepakati di beberapa kepala sekolah yang menjadi pusat kegiatan, misalnya SD Tanjung Tengah, SD 26, kemudian SD 20, karena ini memang SD yang terjangkau ya. Ini perlu disepakati. Kenapa saya merekomendasi seperti ini? Karena menurut saya kalau kita ada kegiatan tuh giliran, jadi kita tidak bosan di tempat itu. Ada pemandangan yang baru. Kemudian harapannya ada perubahan dari Bapak Ibu semuanya. Oh ternyata di sekolahnya Bu Nur, walaupun di dalam kebun karet, ibaratnya seperti itu, oh rapi ya, malu deh kita, ada rasa malu, setidaknya seperti itu. Kemudian Ibu Nur juga, oh besok ada tamu datang tuh, saya harus kemas-kemas nih, nah, kan begitu ya kan? Ada motivasi ya, ada motivasi itu yang ingin kita tanamkan. Pak ini juga kata Pak ini Najar, nanti sekolah saya, oh rumput saya udah tinggi, harus saya potong, kan seperti itu ya, benar nggak Pak? Jika tamu mau datang sama ya kan, bukan hanya kita di rumah juga seperti itu. Saya juga merasakan, misalnya ada pengajian di rumah, saya harus 2 hari sebelumnya udah kemas dulu, jadi kan ada motivasi kita. Ini yang ingin saya persepsi kepada Bapak Ibu, apresiasi kepada Bapak Ibu semuanya ya. Bahwa kalau ada suatu kegiatan itu kita giliran tempatnya. Selain itu kita bisa juga yang tadinya orang Tanjung Tengah nggak pernah lihat jalan kebun karet ke Tanjung Keramat, ngelihat sepanjang jalan segar rasanya otak begitu kan. Nah ini yang kenapa tempat kegiatannya itu dipindah-pindah tempatnya. Kemudian yang selanjutnya yang kurang hari ini spanduk. Spanduk itu penting Bapak Ibu. Di kegiatan kedepannya spanduk itu dibuat saja satu supaya tidak mahal ya, tidak dikasih tanggal. Tanggalnya boleh pakai tempel. Karena ini spanduk ini sayang saya hari ini tidak bisa menampilkan PPT tentang pengajuan anggaran. Nanti kan kepala sekolah ini membuat namanya RKJM ya, rencana kerja jangka menengah. Dan itu semua perlu pendanaan. Dan pendanaan yang kita gunakan adalah dana BOS. Dan dana itu juga harus dipertanggungjawabkan. Nah, jika kita ada kegiatan yang jelas seperti saat ini, kita tinggal, oh ini fotonya kegiatan kami tanggal sekian. Jadi pertanggungjawabannya jelas, tidak lagi fiktif Bapak Ibu. Semuanya nyata, sesuai apa adanya, begitu kan. Jadi ini penting, spanduk. Selain untuk pertanggungjawaban keuangan, nampaknya juga cantik, indah begitu ya. Kalau kita foto, oh ada ini backgroundnya seperti ini, orang pun tahu kegiatan kita. Dan ini diharapkan di-share ya, di-share di medsos nanti. Oh di Tanjung Keramat ada kegiatan ya, mereka ngapain begitu, bukan hanya jalan-jalan, makan-makan dan sebagainya. Itu jalan-jalan, makan-makan tuh bagian darinya itu ya. Itu tadi saya bilang salah satu untuk refreshing. Tapi yang jelas kita harus ada hasil kegiatan pada hari ini. Yang ketiganya value ya, value tulisnya. Nilai. Ada nilai
yang kita targetkan, ada nilai juga pada diri kita. Orang bisa menilai kita, ya. Sekolah, kenapa saya kalau datang ke sekolah selalu minta sekolah itu bersih? Bagaimana caranya kepala sekolah bekerja sama dengan komite. Sekolah dibuat enak. Jadi ada nilai. Apalagi di Nangapinong itu bersaing, merebut siswa. Kenapa sekolah swasta mengadakan kegiatan A, B, C, D? Mereka juga harus memiliki program unggulan, karena artinya memiliki nilai. Dengan ada nilai itu, orang akan berebut ingin menitipkan anaknya di sekolah tersebut. Benar nak Bu Yohana? Bu Yohana nitip anaknya di SD Yus. Tentu Bu Yohana tuh punya mindset, ya, tentang SD Yus ini bisa menjadikan anak yang lebih baik. Baik itu kreativitas anak, memfasilitasi anak dan sebagainya. Itu ada. Jadi ada 3 tadi Bapak Ibu, ya. Belief, understanding, dan value. Ya, value. Nah, di tulisannya value. Value, nilai. Jadi ini Bapak Ibu. Kemudian kemarin juga saya di sekolah, di grup binaan sudah menyampaikan kisi-kisi untuk kelas 6, ya. Untuk kelas 6 nanti di KKG juga mungkin bisa Pak Mul, Pak Iwan juga di KKG persiapkan juga untuk bagaimana. Ada juga isian yang kisi-kisi yang saya sampaikan, nanti sama-sama menentukan berapa jumlah soalnya, mungkin bisa disatukan di kelompok kerja ini nanti, ya, di gugus ini. Untuk kelas 6 mulai dari sekarang sudah mulai diracik-racik dulu soalnya, bagaimana soal yang benar dan sebagainya. Jangan yang gampang-gampang. Misalnya matematika tahunya 2 kali 5 atau 5 kali 2. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Dia harus ada bahasa ceritanya, ya. Ibu pergi ke pasar membeli ikan 2 kilo. Kalian seperti itu kan? Harga ikan 1 kilonya 50.000. Berapakah ibu harus membayar? Tahu bahasanya yang lain lagi, ya. Ibu ke pasar membawa uang 100.000. Di pasar ibu membeli ikan 2 kilo. Harga ikan 1 kilo 50.000. Cukup atau masih ada lebihkah uang ibu tersebut? Atau ibu membawa berapa banyak? Tentu tergantung kita mengolahnya. Bahasa kita yang jelas di sini ada yang disebut dengan pemecahan masalah, ya. Jadi nanti di KKG juga selain soal itu dibuat ada kisi-kisinya, dasar kisi-kisi baru dapat 2 soal. Kemudian mempelajari aturan-aturan atau dasar hukum. Jangan sampai kita selaku guru tidak paham dasar hukum. Oh, saya mengajar kelas 3 membuat soal, itu dasar hukumnya apa? Artinya kita ketika membuat soal kita menggunakan standar apa Bapak Ibu? Standar penilaian, ya kan? Kan ada 8 standar tuh. Ada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian. Jadi kita harus tahu. Sekarang yang mau dibuat soal itu tentang kurikulum apa? Kurikulum merdeka. Kita harus tahu standar isi di kurikulum merdeka apa. Begitu kan? Lalu lagi yang sekarang ini Bapak Ibu, penilaian yang kita lakukan kepada peserta didik itu tidak berbentuk kuantitatif, tetapi kualitatif, yang disebut dengan deskripsi, ya. Capaian-capaian itu disebut dengan kualitatif, ya. Kalau dulu berbentuk angka, ada yang bilang sekarang KKN itu tidak ada Ibu. Saya kelampak juga, saya bilang ada, cuma sebutannya berbeda. Kalau dulu namanya KKM, sekarang KKTP, betul? Yang ikut guru penggerak, ya. Ada, cuman perbedaannya KKM menggunakan angka, ya kan, kuantitatif. Sedangkan KKTP menggunakan deskripsi, kualitatif. Ya, Bapak Ibu. Nah,
ini sedikit kita harus paham dengan itu. Jangan sampai ini banyak-banyak guru muda. Saya yakin guru-guru muda ini adalah orang-orang yang masih energik, ya. Jangan merasa sudah puas dulu. Kita hilangkan 3 bahasa. 3 bahasa yang saya maksud begini. Saya tidak bisa. Yang kedua, saya tidak tahu. Saya sudah tahu. Yang ketiga, saya tidak mungkin. Hilangkan 3 bahasa itu. Jadi tidak ada kata saya tidak bisa selagi kita mau mengembangkan diri, kita belajar. Walaupun orang lain buatannya sudah gedung tingkat 10, kita masih baru mulai nak ngerancang kerangka, tidak jadi masalah. Yang penting kita sudah punya usaha. Jangan katakan saya tidak tahu, saya tidak bisa. Jangan pula katakan saya sudah tahu. Walaupun misalnya tadi, ya, Bapak Ibu pernah ikut KKG dulunya atau kegiatan. Saya hadir di sini bersama Bapak Ibu, saya belajar bersama Bapak Ibu. Apalagi kepada SD 26, karena memang bukan binaan saya. Yang tidak SD 26 juga, Bapak Ibu yang hampir ketemu saya setiap bulan juga saya belajar. Jadi tidak ada istilah saya sudah tahu. Jadi selamanya kita ini adalah belajar dan belajar, yang disebut dengan long life education, ya. Berarti belajar seumur hidup. Jadi jangan katakan saya sudah tahu. Apalagi katakan saya tidak mungkin bisa itu. Jangan. Coba lakukan, ya, bisa. Karena belajar itu berproses Bapak Ibu. Jadi ini, dan kemudian titipan saya kepada beberapa kepala sekolah, mungkin yang sudah melaksanakan saya ucapkan terima kasih. Seperti Pak Yosteng sudah melakukan kegiatan IHT dari hasil refleksi raport mutu kemarin, ya, di mana numerasi dan literasi di sekolahnya itu rendah. Raport mutu itu Bapak Ibu tahu kan, hasil dari ANBK, ya. ANBK yang dilaksanakan tahun 2021, dianalisis hasilnya anak kita menjawab masih banyak yang rendah. Rendahnya anak kita menjawab bukan karena mereka bodoh, itu garis bawahi, tetapi kita harus merefleksi diri kita, sejauh mana yang sudah saya lakukan. Benar tidak saya menyampaikannya? Mungkin saya yang salah strategi. Itu, ya, kita harus merefleksi diri kita. Kita perbaiki cara mengajar kita. Oh, ternyata saya yang masih kurang. Cara saya mengajar salah. Selama ini saya kalau memberi soal cuma kalau matematikanya 5 kali 3 sekian. Ternyata di soal di situ pemecahan permasalahan kehidupan sehari-hari. Anak bawa duit berapa satu hari jajannya? Dia bisa beli apa saja di sekolahnya, kan begitu Bapak Ibu. Jadi ini yang belum, saya harapkan nanti bisa melaksanakannya, dianalisis hasil dari raport mutu tersebut, karena di situ ada 3 poin penting: numerasi, literasi, dan satu lagi karakter, ya. Bapak Ibu ngisi tidak kemarin yang pakai survei lingkungan yang pakai HP, ya? Sulinjar, ya, survei lingkungan belajar. Hasil itu juga dikolaborasikan dengan ANBK. Nah, makanya tadi apabila guru kurang, Bapak Ibu, itu mempengaruhi juga. Apabila kelasnya tidak layak, juga mempengaruhi juga. Makanya dimintalah membuat proposal dan mengisi dapodik apa adanya, supaya ada nampak jawaban di situ. Oh, ini terjadinya ini kan akan diambil suatu kesimpulan, ya, dibuat ini rupanya yang penyebabnya, ya. Jadi ini dari saya cukup saja dulu, nanti bosan terlalu panjang. Tapi mumpung ketemu ya Bapak Ibu, ya. Sehat semua Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah, terima kasih. Cukup, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
terima kasih penyampaian materi dan sekedar sambutan dari Ibu Pembina. Selanjutnya, kegiatan inti penyampaian materi dari pengawas pembina, refleksi kegiatan tahun 2022. Pengawas pembina, sekali lagi kami minta. Santai Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh sambil minum, yang penting sedikitnya serius ya. Mau ice breaking dulu atau gimana? Boleh. Ice breakingnya mau joget nyanyi atau mau main tebak-tebakan atau gimana? Padahal kalau dilihat sih yang punya duit kita, gitu kan? Dia hanya minta nih, itu masih kuliah, tapi dia udah punya HP yang kamera selalu canggih sekali. Rasanya pokoknya waktu itu udah oke dah rasa orang kaya nih punya HP seperti itu. Ternyata itu juga lindas. Nah, lindas Bapak Ibu. Karena apa? Perubahan teknologi berubah dan berubah. Setelah itu saya punya HP Nokia juga waktu masih Nokia. Udah ada kameranya juga. Katanya masa selevel ibu pakai HP gitu. Sekarang Bu, udah saya sentuh. Belilah saya
pakai HP layar sentuh. Tapi dulu nyentuhnya belum pakai tangan Bapak Ibu, masih pakai ada pulpen kayak gini tuh. Ya jadi diketek. Apabila pulpennya hilang, bingung, ya kan? Karena nggak bisa nyentuh lagi, nggak bisa pakai HP itu. Pertama ketika waktu pakai HP sentuh, udah HP sentuh lagi, banyak lagi model-modelnya. Ada harus RAM inilah, RAM begitulah, sebagainya lah ya. Harus speednya inilah, mereknya pun berbagai macam. Apalagi sekarang yang lagi disukai anak-anak itu kan Android, bukan Android, apa? iPhone, ya. Saya bilang itu gaji mama mau beberapa bulan disihkan, berarti kita tidak makan. Jadi kita harus cari yang kita mampu dan fungsinya juga masih sama. Nah, tapi ini namanya kecanggihan teknologi. Jadi di sini tata nilai global. Hati-hati, ini yang kontradiktif. Lanjut Pak. Ya. Nah ini yang perlu juga kita sampaikan kepada anak-anak, jangan suka ngemuliin teman. Mudah-mudahan kita tidak ada ya di sekolah kita, jangan ada yang suka ngebully. Tahu nggak ngebully Bapak Ibu? Kayak perundungan begitu kan, suka ngejek. Termasuk kalau zaman dulu sama lah zaman kita. Saya ingat, kadang-kadang bukan manggil nama kitanya, yang dipanggil nama ayahnya. Weh, Abdul Rahman, nama ayahnya yang dipanggil, ya kan? Kita dulu yang perkosaan 21 santri. Nah, perkosaan di mana-mana juga ada. Kemudian dengan kata ke sekolah negeri tidak ada. Cuma tidak di daerah kita. Waktu itu saya dapat laporan ada sampai kelas 6 itu kan sudah mulai tumbuh ya, sudah mulai ada ibaratnya yang menarik di dalam dirinya. Nah ini tidak tahan gurunya, diajaknya lah tadi. Ya mulai awalnya hanya belai-belai, kan sekarang dilarang ya. Bilang cantik saja guru itu kepada siswa tidak boleh. Kalau dia tidak mau, kalau dia mau tidak jadi masalah. Karena sekarang ini pernah terjadi. Awalnya gurunya hanya sayang-sayang, anaknya pun nggak mikir karena dia paham itu guru, nggak patutlah ngadakan yang macam-macam. Jadi rupanya udah beberapa anak diperlakukannya, walaupun belum sampailah ke sononya, ibaratnya kan sampai ke ranjang dan sebagainya, tapi ketika dia meluk anak, ketika cium itu juga ada namanya pelecehan seksual. Jadi jangan sampai seperti itu, ya. Dan kita sama menahan diri, ya Pak Saleh. Ya. Siap menahan diri. Orang cepat menampak. Tariknya ke rumah saja. Next. Nah, Bapak ini siap. Ledakan, ini yang salah. Tidak tubang belajarnya tak tuntas. Nah, nanti ayatnya itu kan sepotong-sepotong, tidak dipahami seluruhnya. Kalau kita lihat dari pembelajaran itu, jangankan membunuh, membenci pun tidak ada, ya. Nah, itu. Jadi yang seperti itu mereka yang tidak paham, mereka belajarnya. Ini sudah tadi, ya. Lanjut next. Ya, terus seperti itu. Sampai di sini kayaknya. Ya, saya pas kelas. Ya, ada beberapa nih sahabatnya saya nih. Ini generasi agak individualis, luas, kemudian skeptis terhadap wewenang. Apa skeptis terhadap wewenang, Bapak Ibu? Nanti di sana ada satunya lagi yang juga sekarang naik ada Tarik. sekarang apa yang sudah kalau punya banking, sambil tidur, bisa main pilih anak. Saya dari Siapus ya, boros. Kali ini buka keluar seperti ini tidak bisa. Akhirnya saya menjadi orang konsumtif. Saya hapus semua ini saya. Jadi kalau ada apa-apa, hapus semua kirim semua. Kalau tidak apa-apa kan masih ada camat ya, masih baru-baru bisa lagi langsung. Tapi kalau punya sendiri, kamu tahu kan 500 ke 600 kan terserah. Itu mungkin itu kan kemajuan teknologi. Yang sudah banyak sebagian orang yang bilang kita juga banyak. Yang seharusnya dulu kita banyak orang setiap hari kita bayar kan kalau mau tersebut kan 5.000 bayar transfer, sekarang tidak. 5.000 itu 1 bulan mau 5 kali ke 10 kali kan
bayi lewat. Kan pulang tuh, padahal nggak jauh kan. Itu gitulah kalau marah gimana tuh. Saya juga begitu, Bu. Kalau saya nyampaikan sesuatu yang lagi nggak umur, nyampaikan secara langsung saya WA. Padahal ya terus saya masih ini perubahannya yang saya lihat ya. Kemudian menyebabkan siswa mengetahui tindakan kejahatan, jadi niru dia tindakan negatif. Dan tadinya dia tidak paham cara nyongkel itu rolling ini kan agak sulit. Tapi karena model itu kan ada dikasih cara tuh. Termasuk juga buka pintu mobil dan sebagainya. Ini dampak-dampaknya yang negatif. Kemudian potensi berita yang hoax tidak ya. Kemudian terjadinya bullying dari cyberbullying. Cyberbullying negatifnya banyak sekali. Ternyata membuat editan itu gampang sekali. Saya waktu itu diajar Dr. Ahmad pas dia duduk di depan. Ibu mau lihat saya foto ini, lalu dia foto lagi sebelah. Padahal pasangan tadi duduknya di belakang bisa disandingkan dengan Ibu Deni yang duduk di depan di dalam foto tersebut. Nah, ini dampak negatifnya ya. Tapi dampak positifnya banyak kan, ada beberapa itu. Maraknya kasus kejahatan dan penipuan. Nah, ini penipuan ini banyak juga yang nggak tertipu, dapat hadiah. Ya, termasuk saya kemarin dapat masukan, tapi saya tidak tertipu karena saya sudah biasa terima seperti itu. Dia mengenalkan diri. Kalau saya pikir secara logika, ngapain harus hubungi saya kalau dia mau menanamkan sahamnya di Indonesia, ya kan? My name is John. Nama saya John. Saya berasal dari Amerika, gitu. Saya mau ke Indonesia. Lalu saya jawab, my name is Mastura. Saya pro Indonesia. Jawab itu, dia lalu bilang, saya 6 bulan lalu ada ke Indonesia, dia bilang kayak gitu kan. Ke Indonesia mengadakan suatu istilahnya model apa namanya pemantauan gitu kan, menanam survei, menanamkan saham. Dia seorang pengusaha real estate, gitu ya kan. Kemudian ujung-ujungnya nanya saya, kamu sudah married belum? Wah, karena ada kan, padahal di situ dia memuji saya gitu kan, profil kamu cantik katanya. Nah ya, berarti kan ada sesuatu. Dan mulai nih kalau kita terlena, saya ini ceritanya tadi Nangapino ini ada ya, sudah kena peras, beberapa kawan-kawan kita kena peras ya, ada yang 100 juta hampir habis uangnya. Awalnya dari seperti itu, komunikasi biasa saja, nanti mulailah ngajak chat-chatan, WA dan sebagainya. Dan itu karena merasa tersanjung, dibilang cantik, dibilang apa, dia tuh tidak mikir. Ketika dia ada video call, disuruh dia pakai bikini. Udah itu, dia bilang minta transfer sekian. Padahal teman janji dia, nanti kalau saya ke Indonesia, berkat Anda bisa membantu saya, akan saya kasihkan $10.000. $10.000 itu kurang lebih 150 juta. Ya, kalau kita dirupiahkan. Jadi waktu itu teman kita, saya tidak perlu nyebutnya, katakanlah kita kenal, dia itu diperas. Kalau tidak mau, dia bilang saya sebarkan foto kita bersama. Yang video call tadi, bukan aku ketemu belum, dimasuk video call dalam pakai baju begini, begitu kan? Saya sebarkan ke ini. Awalnya dibayar, lama-lama masih nguras terus. Dan tidak mampu, ternyata memang kesempatannya ada beberapa teman yang terima, ya. Termasuk saya pernah terima, tapi waktu itu bukan terima masalah gambar foto yang seperti itu, yang harus terima penagihan hutang. Saya tidak tahu menahu hutang si A melalui bank online tiba-tiba masuk ke HP saya. Akhirnya saya tahu orang itu punya hutang. Saya tanya, benar nggak punya hutang? Benar. Nah, ini yang banyaknya penipuan, sudah kasus pornografi dan sebagainya. Jadi kita mau hati-hati Bapak Ibu ya, mau hati-hati kalau orang itu orang asing. Dan kadang-kadang fotonya digantinya, padahal dia orang Indonesia, digantinya dengan foto si artis dan sebagainya. Jangan kita terkecoh, ya apalagi terbuai oleh duit. Saya sampaikan ke anak saya, nih coba kau baca. Saya bilang, oh enggak mah itu penipuan, jangan dilayani.
dari profil Pancasila. Saya rasa nanti lebih kita jelaskan. Lanjut. 3 pusat ya pendidikan ini di sekolah, di masyarakat, dan di keluarga masing-masing. Ini harus saling menunjang. Dari sekolah dan sebagai guru berikan yang terbaik. Masalah anak itu bagus tidak terserah. Ibarat dokter obat, sembuh tidak urusan nantilah. Kalau dia sendiri tidak bisa mengubah, di keluarga yang tidak mendukung tentu tidak bisa. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Ya. Cukup. Lanjut Pak lagi. Terus banyak sekali ya. Satu tamu satu bagian. Yang jelas. Coba yang tadi Pak, yang bulat tadi. Jelas Bapak Ibu sudah tahu tabel 5 itu ada 6 dimensi. Coba Ibu Deni, 6 dimensi Bu Deni. Suaranya Bu Deni bagus, saya suka. Dibaca saja di depan tabel. Yang sebelah sana, yang bulat itu Bu. Dan nampak apa Bu Deni maju saja pelan. Ya, biar suaranya beda gitu Pak. Ada lain kata saya terus. Yang ketiga, Maju saja kalau kurang jelas. bernalar kritis. Yang selanjutnya, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Iya, jadi itu Bapak Ibu ya. Ada 6 dimensi. Ketika Bapak Ibu melaksanakan P5 di sekolah, jadi kita buat. Sudah dilaksanakan semua P5 di sekolahnya masing-masing? Masih belum maksimal? Halo, Terbatu. Sudah dilaksanakan P5-nya di sekolah masing-masing? Ambil tema apa Bu Anita? Di Teluk Batu ambil tema apa tentang P5-nya? Ya, di P5 itu kan ada tema, ada 7. Ada 7 tema yang kita pilih. SD26, tema apa yang dipakai? Mitigasi itu adalah penanggulangan sebelum kejadian. Ibarat kalau bencana itu agar tidak terjadi bencana kita lakukan apa? Itu namanya mitigasi. Resiko 1, mitigasi 1 gitu kan? Pak Mul, resikonya 1, mitigasinya sendiri-sendiri atau satu tempat dibagi 2? Itu namanya mitigasi. Resikonya kita sebutkan apa, kemudian mitigasinya penanggulangan. Baik Bapak Ibu, kita tuliskan nanti risiko yang apa yang perlu kita tingkatkan. Kemudian dari risiko tersebut pasti kita ada penanggulangannya, betul ya? Nah, bagaimana cara kita untuk menanggulangi risiko tersebut? Mitigasi. Iya, disebut dengan mitigasi. Penanggulangan terhadap risiko yang akan terjadi. Nah, jadi kita ini sudah menelaah risiko apa yang akan terjadi ke depannya. Apabila terjadi risiko tersebut, kita sudah ada mitigasinya. Nah, mitigasi itu penanggulangan terhadap risiko yang terjadi. Kita menyebutkan risikonya apa? Kita memikirkan bagaimana cara kita menanggulangi risiko tersebut. Bagaimana Pak Tony? Saya yakin ya, luar biasa, luar biasa. Kalau perlu kertas besar ada, silakan minta saja. Pak, tidak cukup Pak. Pak, tuliskan apa? Risiko. Kegiatan tidak dilakukan sama dengan baik.
Jika sudah selesai untuk revisi kelas kita ini, jadi akan ada lembar untuk ditempel. Silakan cari satu tempat untuk ditempel di mana teman-teman. Ini boleh antar di sini, fokusnya nanti di sini. Apa lagi ya? Depan juga boleh. Kesalahannya ketika ada dipanggil atau diundang untuk hadir, tidak hadir, itu memang itu kesalahannya ya. Terus peduli dengan lingkungan ya. Kemudian gotong royong, menghargai pendapat. Dalam kegiatan ini kami mengapresiasi kita bisa menghargai pendapat orang lain. Ini yang perlu, yang sudah baik. Satu kelompok harus bertanggung jawab ketika kita ditunjuk, diberikan tugas untuk membuat soal, ya wajib datang, karena itu menjadi masalah ya, menjadi masalah. Nah, jadi kurang nyambung jadinya koneknya, apalagi kalau ada sinyal. Kalau ada sinyal bisa di chat ya. Betul. Kemudian yang perlu tingkatkan tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan KKG. Nah, ini menjadi persoalannya. Yang perlu ditingkatkan itu saling memotivasi dalam melaksanakan kegiatan. Ini sangat baik untuk kita saling membantu, memberikan motivasi kepada teman-teman kita yang lain. Baik. Bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini sama dengan kelompok yang barusan ya, dalam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 namanya pelatihan mandiri. Menurut kami hal-hal yang harus diperbaiki ataupun yang harus dipertahankan yang sudah baik. Yang pertama, saling menghargai. Mungkin ada kesamaan juga dengan kelompok-kelompok yang lain yang sudah tadi. Kemudian sudah baik juga di bidang berkolaborasi antar sekolah. Kemudian yang sudah baik juga dalam bidang hal kerjasama, itu menurut kami, walaupun ada yang menganggap belum. Kemudian sama saling menghargai dan kerjasama. Sama. Ada 3 jawaban yang sama, sudah baik dalam hal kerjasama. Mungkin hanya seperti yang disampaikan oleh Bu Nanda tadi, hanya perlu komunikasi saja, masalah kerjasamanya sudah baik. Kemudian hal-hal yang perlu ditingkatkan, yang pertama kita seperti yang disampaikan oleh Ibu Pengawas, sama-sama setiap harinya sepanjang hayat kita harus selalu belajar. Yang pertama, kita harus berbagi praktik baik dengan guru atau sesama guru atau dengan siapapun. Dibincangkan juga dalam dan komunikasi dengan teman-teman yang lain. Kemudian resiko. Ya, risiko kegiatan itu tidak akan dapat terlaksana dengan maksimal jika kita tidak melakukan kerjasama dengan baik. Kemudian risikonya banyak guru senior. Seperti kita tahu, ada banyak sekali guru-guru senior yang tentunya pengalamannya jauh lebih
banyak daripada kami yang baru ini. Kami harapkan ilmunya untuk selalu membagikan ilmunya kepada kami. Kemudian mitigasi. Mitigasi menurut kami kita harus selalu melibatkan guru-guru senior. Kalau bisa harus selalu datang. Ya, kami perlu semangatnya, Pak. Kemudian pengawas, juga dukungan dari pengawas, dukungan dari dinas pendidikan. Kemudian kita juga perlu narasumber yang lebih berpengalaman, yang lebih paham di bidang kurikulum merdeka khususnya. Kemudian mitigasi dalam hal pembuatan soal harus kita kembangkan lagi. Untuk pembuatan soal dilaksanakan oleh sekolah masing-masing, mungkin dikoordinir di sekolah masing-masing. Kalau kemarin kan kita pembuatan soal begitu datang langsung diantar, tidak dikoreksi. Kemungkinan nanti untuk berikutnya dikoreksi dulu di sekolah kita, apakah udah sesuai atau belum, apakah itu soal benar-benar kelas 5 misalnya. Setelah itu baru kita antar ke gugus seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dekatkan Bu, biar kedengaran. Senyum lo, Bu. Oke, sama ya. Hal apa yang kita baik ya, sama dengan kelompok yang lain. Pertama, hasil kerja ya. Kemarin kita sudah berhasil tentang pembuatan PTS PAS ya, yang pertama kemarin. Kemudian kekompakan di sini sudah mulai nampak ya. Kemudian kerjasama dan saling menghargai. Walaupun kita banyak perbedaan, kita saling tetap menghargai perbedaan itu ya. Kemudian adanya komunikasi antar sekolah. Tadi ada yang kelompok lain, ada yang memberitahu bahwa ada yang komunikasinya tidak lancar, ada juga yang tidak. Tapi kita saling menghargai perbedaan ya. Kemudian hal yang perlu ditingkatkan, semua guru, yang pertama ya, semua guru wajib hadir karena kita semua punya kepentingannya masing-masing ya. Ada kegiatan ini itu di rumah cuma ya kita juga kalau sakit atau gimana ya harus disampaikan ya. Kemudian materi harus menunjang kinerja guru. Ya, maksudnya materi itu harus berkaitan dengan kegiatan hari ini. Bolehlah imbang-imbang yang lain, tapi jangan terlalu banyak memakan waktu. Sesuai dengan tupoksi. Ya, tupoksi. Betul, Bapak. Kemudian datang dan pulang tepat waktu. Masalah datang dan pulang tepat waktu ini mungkin kita bisa sepakati bersama nanti, gitu kan? Kita tidak tahu, ada yang jauh dari Perubahan contoh tadi Pak Mahmud mungkin terlalu jauh kan, tapi tidak apa-apa, yang penting kita tetap datang ke KKG ini ya. Kemudian menghargai narasumber atau pematerinya. Di sini mungkin kita sama-sama, tapi kita sebagai pendidik mungkin ada yang tidak terlalu fokus. Mungkin ada yang ngobrol sendiri atau gini. Akhirnya dia tidak tahu informasi. Akhirnya nanya lagi dia informasinya ke yang lainnya. KKG ini. Kemudian guru harus lebih banyak belajar. Ya itu tadi betul kata ibu pengawasnya. Kita guru ini tidak boleh bilang tidak bisa, tidak yakin atau bagaimana. Tapi yang namanya juga manusia ya. Saya pribadi, saya merasa mungkin
Semangat, semangat. Kata tadi pengawas bilang kan kalau lihat situasinya boleh ditunjukkan ke sini atau kemana gitu. Yang penting terlaksana. Tapi tidak bisa, itu kan harus adil ya. Ya, sama-sama jalan kaki. Ayam kampung. Ya, Pak Salam sudah menyampaikan. Kedua, materi yang disampaikan singkat, padat, dan bermanfaat. Kemudian diferensiasi waktu. Tadi Pak Salam terlambatan juga ya. Kemudian harus fokus dan saling menghargai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok satu kita. Terasa rileks. Setelah kita terasa rileks, maka apapun yang disampaikan kepada kita akan mudah untuk meresponnya. Jadi 4, 3, 2, 1. Nah, 4, 3, 2, 1 ini saya peragakan dulu ya. Misalnya 4, 3, 2, 1 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 1. Sip? Sip. 2, 1. Siap? Kanan dulu ya, kita lihat. Pokok segala sesuatu coba kita mulai dari kanan dulu ya, agar otak kanan kita bekerja diimbangi oleh otak kiri. Nah. Formula 4, 3, 2, 1, mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Oke, teman-teman. Terima kasih semua. Kita bisa bagikan stick note lagi. Nah, nanti di sini ada beberapa item pertanyaan. Mungkin perlu saya jelaskan dalam kita menerapkan program kerja. Sebagai dasar tadi kita kan udah melakukan refleksi. Oh, ini yang harus kita lakukan ke depannya supaya program kelompok kerja kita di gugus 7 ini dapat berjalan seefektif mungkin, semaksimal mungkin. Cuman ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui, yaitu prinsip SMART. Prinsip SMART yang pertama, program kita itu harus spesifik. Spesifik kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan itu terarah. Nah, gitu. Spesifik, jelas. Yang kedua, measurable, dapat diukur. Program kita ini dapat terukur. Semua yang terlibat paham apa itu kegiatan kita. Jangan hanya si A atau si B saja. Jadi semua yang terlibat itu akan paham. Nah, actionable, achievable, dapat kita capai. Program kita itu dapat kita lakukan. Jangan kita terlalu berangan-angan tinggi, tapi kita tidak bisa atau tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu program. Yang kedua, relevan. Nah, setiap program memotivasi guru, meningkatkan profesionalitas guru, itu tujuan akhirnya untuk murid. Apalagi sekarang udah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, program kurikulumnya Merdeka Belajar. Sebenarnya antara kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka Belajar itu kalau di ATP dan TP-nya itu yang beda. Tapi pada dasarnya itu penyempurnaan dari kurikulum 2013 itu, kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin bisa lagi di sini. Nah, pembahasan tidak lanjut implementasi program kerja. Nah, mungkin tadi udah melakukan refleksi.
program apa yang ingin Bapak lakukan di tahun 2023 ini supaya KKG kita ini dapat berjalan secara maksimal. Nah, apa tujuan dari program yang kita rencanakan? Nah, mungkin pakai kelompok yang tadi lah, ya Pak Mulya. Pakai kelompok yang tadi. Kalau pundak supaya karena waktu pundak berjalan terus, pakai yang deret-deret meja ada. Gimana? Udah dibagi. Langsung. Nah. Program apa yang Bapak Ibu lakukan di tahun 2023? Nah. Jadi kita silakan. Lanjut kita. Berapa? Ya. Cepat ya datang. Cepat dulu ada setengahnya gitu. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, program apa yang dapat kita lakukan di tahun 2023 untuk memajukan kelompok kerja guru gugus 7, jangka pendeknya atau jangka panjang? Cuma kita jangka pendeknya ini untuk kedepannya apa yang mendesak sepertinya harus kita lakukan, ya. Nah, mungkin ini pada dasarnya untuk pertemuan KKG ya. Program untuk pertemuan KKG berikutnya apa yang harus kita lakukan? Mungkin bulan berapa program KKG ini? Nanti kita buat terjadwal itu. Bulan 3. Nah, ini untuk bulan 3 ini apa yang harus kita lakukan? Yang menjadi prioritas kita. Nah, misal melakukan apa-apa yang mendesak untuk program di bulan 3 tersebut. Nah, itu. Ya. Oh, boleh, silakan ya, Pak. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Sebelum kawan-kawan menulis yang ada di kertas kuning itu untuk program KKG ini demi kemajuan kita. Pertama, kita ada bayangan dulu. Tujuan kita KKG untuk pengembangan diri kita dan sekaligus untuk mempublikasikan yang disampaikan pengawas tadi. Perlulah kita mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di gugus 7 ini. Yang pertama, program kerja itu kita bagi 3 dulu. Program inti awalnya. Inti itu berkenaan dengan tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru. Artinya kita berkumpul sini membicarakan suatu masalah yang berada di kelas kita masing-masing. Nanti akan kita sharing di sini satu. Itu program. Betul? Betul. Tentu kita punya masalah di kelas kita masing-masing. Saya ngajar di kelas 2 misalnya. Ada anak yang keterlambatan, bagaimana kita memecahkan masalah itu kita bawa ke gugus ini. Itu berarti kita berbicara masalah yang ada di sekolah kita masing-masing, kita bawa ke sini. Tapi ini nanti kita tuangkan. Yang ini tentang inti dulu ya, program inti atau program utama. Yang kedua, menunjang tugas pokok dan fungsi kita, analisis kurikulum itu perlu. Program kita tentang analisis kurikulum. Apakah analisis kurikulum 2013 atau kurikulum yang mengambang sekarang untuk kita? Kurikulum merdeka. Ini ngambang nih tentang PMM saja kita tidak paham nih. Yang ditanyakan tadi Ibu pengawas tentang kita tadi, tentang fase tadi atau tentang apa tadi? Bingung kita. Nah, inilah wadah kita untuk mengembangkan ini, salah satu program yang dicatat. Ketiga, boleh saja tentang prota, promen, itu fungsi kita. Tentang bagaimana RPP kurikulum 13, bagaimana tentang apa TP ya. Tujuan, itu istilah itu. Jadi ini salah satu, itu program inti, itu bayangannya. Terus program pengembangan. Program pengembangan tentang nasib kita. Misalnya tentang untuk naik pangkat tentu PTS perlu. Nah, kita bawa ke sini. Kita perlu, ini kan di depan kita nih kan tim penilai ini.
Kita hadirkan untuk ini adalah program pengembang. Itu tentang cara bagaimana tentang untuk kepala sekolah membuat dupa, belajar dengan ibu ini. Nanti kewajiban kepala sekolah membuat dupa kan? Bagaimana? Tentu ada FB untuk gugus ini, untuk publikasi. WA itu internal kita. Kedua perlu website. Website walaupun sinyal kita tidak ada, tidak apa-apa. Website itu kan bayar 300-an lebih 1 tahun. Tidak apa-apa kita korbankan. Tapi kegiatan kita ini dilihat secara nasional. Siapa yang buka website kita Pak Mul, itu kegiatan kita terukur. Yang tadi disampaikan Pak Iwan tadi, kegiatan kita terukur. Oh, kegiatan kita bulan ini analisis kurikulum misalnya. Jadi itu saja. Dan kita program ini kita bagi. Silakan kawan-kawan berpikir tentang itu. Pertama adalah program utama atau inti. Kedua adalah program pengembang untuk pribadi kita, masing-masing bikin karya tulis, atau kita adakan diklat, kita adakan seminar, belajar apa saja. Ketiga, kita pikirkan untuk publikasinya. Program publikasinya tolong kita pikirkan. Kalau saya sarankan website. Kayak SD 6 dulu saya kan punya website. Banyak sekolah-sekolah yang jauh di sana punya website. Kenapa kita kalau di pinggiran kota ini tidak punya website? Itu. Jadi gugus kita ini kalau perlu ada website Gugus 7 Kecamatan Nangapino. Jadi seperti hari ini kita rekam, ya. Jadi kita terpublikasi. Terima kasih. Ini masukan saja Pak Iwan. Mohon maaf kalau saya berlebihan. Saya yakin saya tidak punya niat lain. Yang penting gugus kita ini maju untuk ke depan, insyaallah. Tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus untuk Pak Saleh kita. Ini ya. Inilah untungnya kita ada guru-guru senior ya. Setelah tujuan yang kita ingin capaikan, langkah-langkahnya apa yang harus kita lakukan untuk mencapai program tersebut agar program terrealisasi. Sepakati di mana saya bukan ranah saya untuk menentukan itu, berkoordinasi dengan pengawas pembina di tempatnya di mana, bukan ranah saya untuk menentukan itu. Yang pertama saya ingin saya sampaikan tadi bahwa program kerja itu mencakup 3 tadi. Mudah-mudahan nanti ketua gugus bisa mengambil kesimpulan itu. Satu tadi adalah program inti atau utama yang menyangkut masalah tupoksi kita sebagai guru. Yang kedua adalah pengembangan di mana program pengembang untuk kita untuk naik pangkat. Tentu kita perlu seminar, tentu perlu workshop. Di wadah inilah kita mengadakan workshop, belajar bagaimana kepala sekolah bisa membuat dupa, menyusun dupa. Nanti tidaklah kita membuat dupa itu nyuruh orang kantor sana sini kan Bu. Di depan ini adalah pembina gugus kita sekaligus untuk memimpin kita membuat dupa, SKP dan sebagainya. Itu. Jadi wadah inilah untuk kita maju bersama. Yang pertama, isu yang ada untuk program ini pertama PMM. Mungkin sekolah lain pun bingung PMM ini. Nah, tentu ke depan untuk bulan berikutnya bagaimana kalau kita bicarakan PMM. Tentu yang paham benar PMM ini, kita semua pribadi kita tidak mengisi PMM, tidak terbayar situasi kita. Jadi jangan kita terlambat ini, itu satu. Yang kedua, perlu catat lagi, kinerja. Isu ini sangat sudah ramai di sana, mungkin di tempat kita belum kinerja, tapi di kota Madya Pontianak sudah melakukan itu. Nah, boleh kita lakukan kinerja, nanti dibimbing siapa? Tentu orang dinas kalau kita kinerja. Dia nge-link di MySap. MySap kita tolong diaktifkan passwordnya. Kalau tidak aktif, di reset di BKD. Itu. Jadi Bapak Ibu, terus yang lain-lain tentu tupoksi kita membuat MPP kalau perlu 13. Terus apa lagi tujuan apa namanya? TP itu apa namanya? Tujuan pembelajaran, modul ajar, kan begitu. Nah, tentu kita harus bisa melaksanakan itu. Ini sudah jelas nih, tapi untuk ke depan PMM kita perlu, karena SMP saya lihat tuh PMM kita sendiri belum nih Bu. Ya, tapi di mungkin kami belum nih Bu. Mungkin di sini mungkin beberapa sekolah yang sudah, mungkin Polri sudah ya? Belum. Polri belum. Sudah. Nah,
pindah amanah kalau kami belum nih. SD 26 belum. Terus sudah tidak aman. Ya tapi kan belum dapat bayar sama sekali. Nah, kalau saya sudah mulai buka kemarin, udah buka login. Itu kalau kita pelajari materinya di situ, pelajari materi baru kita isi soal-soal yang ada di situ. Bisa kita mandiri, tapi perlulah kita orang yang lebih ahli di dalam itu untuk membimbing kita. Kalau sepakat bagaimana bulan depan kita PMM dulu. Kalau SMP sudah luar biasa, SD ini yang kurang ini. Ya, betul. Kalau saya lihat. Betul. Jadi bagaimana sepakat kita untuk bulan depan kita PMM. Tapi perlu sinyal ya. Perlu sinyal. Berarti di SD 19. SD 19. Kita gunakan alat di baru. Yang baru itu. Jadi kita sepakat untuk bulan depan kita PMM sampai selesai, kalau bisa paling tidak berapa item kita kerjakan. Jelas? Ya. Sampai aksi nyata. Sepakat enggak kawan-kawan? Ini kan menyimpulkan ini sepakat enggak? Sepakat enggak? Sepakat ya? Berarti untuk bulan depan kita PMM. Nah, PMM sampai aksi nyata. Untuk yang lainnya, Pak Mul, ini kan ada tuh, yakin saya, buat soal, RPP dan sebagainya sudah ada nih. Kedua, kita seterusnya yang tadi udah, rasa solidaritas kita di bungkus ini kita munculkan. Bagaimana kalau cubit sini, cubit sana, sakit semua. Nah itu kita munculkan. Misal contoh, kalau SD Tembong Panjang dapat musibah tentu sakit semua kita. Kami 26 sekali banjir nih sakit semua. Nah, jadi tolong ini wadah ini kita munculkan rasa kekeluargaan tadi, komunikatif yang Ibu bilang tadi tuh kurang komunikasi ya. Nah, jadi kita munculkan rasa solidaritas. Ketiga, untuk kegiatan outbound bagaimana nanti pada waktu cuaca bagus kita laksanakan persami bersama pramuka karena ekstrakurikuler. 5 sekolah ini kita tentukan di sekolah mana, jadi tuan rumah secara begini kan boleh kita adakan pramuka, jadi biar kawan-kawan pembina pramuka rasa tertarik dalam suatu kegiatan itu. Saya rasa cukup sekian, simpulan saya cukup ya. Yang penting ini ditulis saja, dicatat saja program. Ini banyak nih program nih yang baik disaring, tapi yang penting ada nilai hasil daripada kegiatan kita ini, hanya bukan hanya sekedar kumpul-kumpul makan, kita mengeluarkan duit, biaya, tetapi akhirnya kita hanya pulang begitu saja. Tidak ada hasil yang akan kita buat baik pribadi kita maupun berdampak kepada sekolah kita masing-masing. Cukup sekian, mohon maaf kalau berlebih, mohon maaf Bu Pembina. Saya akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan buat Pak Saleh. Memang hebat luar biasa. Mungkin lanjut Bu. Kita buka mas, nen bah.